Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Lujung Sumping di channel Asep NFS. Ya, kali ini saya mau bahas tentang karbu PWK yang double power jet. Apa pengaruhnya sih? Terus kenapa harus sampai double power jet? Ada opsi lain kah untuk merasakan performa double power jet tapi tanpa menambah lagi power jet dan merusak karbu lainnya? Ini cukup menarik ya guys ya, dan saya akhirnya menemukan sebuah solusi. Bagi kalian yang ingin merasakan performa dual power jet tapi tetap menggunakan satu power jet. Apa itu dan bagaimana caranya? Simak baik-baik video kali ini, jangan kalian skip-skip biar nggak gagal paham ya bosku. Di sini ada karbu PWK CPU 28. Sebenarnya bukan karbu ini yang akan saya gunakan dalam pembahasan kali ini. Yang akan saya gunakan adalah PWK 28 BRT yang sekarang lagi nempel di motor Suzuki Satria Evo saya. Nah, namun karena kurang lebih karbunya mirip, yaitu si CPU ini PWK ukuran 28 dan kurang lebih Superflow dan lain-lainnya itu kurang lebih mirip lah ya. Dan lubang-lubangnya pun saya bikin ya agak-agak mirip ya. Jadi ya anggap saja ini adalah si PWK BRT yang sekarang sedang nempel di motor. Nah, kita bahas dulu kenapa ada orang yang rubah sampai dual power jet, bahkan ada yang 3 guys ya. Tujuannya apa? Kita urut atau kita pahami sedikit atau kita jelaskan dulu asal muasal kenapa ada orang yang membuat dual power jet. Sebelum kita lanjut, kita pahami dulu cara kerja power jet. Jadi power jet itu berfungsi menambah suplai bahan bakar ketika RPM tinggi. Jika kita pasang di sebelah sini, saya sudah beberapa kali meneliti atau melakukan percobaan di Suzuki Satria FU tentunya ya. Jadi si power jet ini keluar di atas 8000 rpm ya. Di bawah itu dia nggak aktif kalau posisi power jetnya di sini. Terus saya pernah coba iseng bikin power jet yang lubangnya di sekitar setengah sini ya. Jadi dia power jetnya itu aktif ketika flow bukaan skep kurang lebih ya sudah melewati si lubang power jet itu. Jadi power jet ini aktif ketika dia ke bagian angin yang cepat ya. Jadi terjadi naon atuh istilahnya, jadi keajak atau kabetot atau katiup ya, intinya kayak gitulah. Pokoknya jadi si power jet ini aktif ketika ada udara yang tekanannya cukup untuk menyedot dia. Jadi kalau posisinya di atas otomatis dia hanya berfungsi ketika RPM tinggi. Tapi kalau dipasang di setengah sini dia bukan gas setengah juga, dia sudah aktif guys. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa ada orang yang sampai berpikiran untuk menambah power jet ya yang asalnya satu menjadi dua? Di sini kita ambil dulu contoh ke karbu yang non power jet ya. Di sini saya ambil dari PE28. Nah, ini adalah PE28 Red It yang suka saya pakai dan memang saya senang sekali karakter karbu ini. Selain itu ukurannya juga dia tidak 28 tapi hampir 30 mm di bagian outnya, walaupun di bagian dalamnya itu ya masih sekitar 28 atau 29 mm guys. Nah, tapi di sini kita nggak bahas diameter venturinya, tapi di sini kita bahas yang power jet dan yang non power jet. Untuk sebelumnya sudah pernah saya bahas si power jet ini berpengaruh sekali ke ukuran main jet. Ukuran main jet karbu yang non power jet saya selalu di sekitaran 120 sampai 130. Sedangkan yang menggunakan power jet paling ukuran mentok-mentoknya di sekitar 115. Itu sudah paling basah. Idealnya di sekitar 110 atau 112. Itu untuk karbu yang menggunakan power jet. Kalau menggunakan main jet yang sama dengan si karbu yang non power jet, itu otomatis ketika power jet aktif dia akan berbet parah ya guys ya. Jadi untuk Suzuki Satria FU kalau menggunakan main jet ukuran 120 dan power jetnya aktif di motor saya itu sudah ngelimit di sekitaran 8000 rpm, dan tentu saja itu tidak bisa memaksimalkan performa mesin, yang ada malah drop ya guys ya. Jadi bagaimana kenapa orang berpikiran harus menambah power jet? Ini ada kaitannya dengan yang barusan saya jelaskan. Anggap saja kedua karbu ini adalah karbu yang tipenya sama, tapi hanya berbeda di power jetnya saja. Jadi kita umpamakan karbu yang non power jet
ya. Dia menggunakan mainjet ukuran 120. Sedangkan karbu yang menggunakan power jet dia menggunakan mainjet ukuran 110. Di sini sudah berbeda sekitar 10 angka ya. Nah, bagaimana ini bisa mempengaruhi karakter karbu dan performa karbu? Kita lihat di sini saya mengumpamakan menggunakan karbu PE lagi ya guys ya. Perlu kalian ketahui bahwa mainjet itu tidak cuma berfungsi saat RPM atas, tapi dia sudah berfungsi dari bukaan skep sedikit sampai bukaan skep full. Tapi mainjet dominan bekerja ketika bukaan skep full dari 3/4 menuju full ya. Karena di sini dari bukaan skep kecil ke setengahnya itu dia dominan oleh head nozzle dengan jarum ya. Karena mereka yang mengatur suplai bahan bakar ketika bukaan skep segini. Namun ketika bukaan skep sudah 3/4, nah diameter jarum sudah sangat mengecil. Jadi di sini sudah berperan sekali ukuran mainjet dari bukaan skep 3/4 ke bukaan skep full. Jadi kita tuliskan dulu. Fungsi mainjet di sini adalah dari bukaan skep 3/4 sampai full. Nah, bagaimana bisa mempengaruhi performa karburator? Di sini langsung kita bermain logika. Ketika bukaan skep 3/4, otomatis power jet itu belum aktif. Ya, jika karbu yang menggunakan mainjet ukuran 120 saat bukaan skep 3/4 dia sudah cukup basah. Karena suplai bahan bakar dari mainjetnya sangat banyak ya. Bayangkan ukurannya 120. Jadi dari 3/4 bukaan skep dia suplai bahan bakarnya sudah sangat banyak. Nah, berbeda dengan si karbu yang menggunakan power jet. Karena dia cuma menggunakan mainjet ukuran 110, jadi saat bukaan skep saya di sini peragakan melalui karbu PE lagi. Nah, jadi saat bukaan skep 3/4, saat di sini power jetnya belum aktif ya, karena belum ada udara yang melewati permukaan sebelah sini, otomatis di sini power jet belum aktif. Tapi main jet sudah dominan bekerja di sini guys ya. Nah, ketika bukaan skep segini, otomatis yang menggunakan main jet 110 dia lebih kering dibanding yang tadi menggunakan main jet 120. Namun ketika gaspol, walaupun kita menggunakan mainjet ukuran 110, tapi di sini kita terbantu oleh si power jet ini. Jadi kurang lebih semburan bahan bakarnya itu mencukupi untuk permintaan mesin kita. Nah, dari sanalah kenapa ada orang yang berpikiran untuk menambah jumlah power jet menjadi dual power jet, yaitu untuk mensuplai atau menambahkan debit bahan bakar yang keluar saat bukaan skep sekitar setengah menuju pol ya. Jadi dari setengah menuju pol dia berusaha menambahkan suplai bahan bakar di sana. Supaya apa? Supaya suplai bahan bakarnya itu kurang lebih sama dengan si karbu PE yang non power jet yang menggunakan mainjet 120. Nah, mudah-mudahan penjelasan tadi kalian pahami. Nah, terus apakah ada cara untuk menambahkan debit bahan bakar di bukaan skep 3/4 menuju bukaan skep full ya. Jadi intinya sebelum power jet aktif, kita ingin menambahkan suplai bahan bakar tapi tanpa menggunakan power jet tambahan. Ini sangat gampang sekali ya guys ya. Kuncinya ada di profil jarum. Profil jarum biasa yang kita gunakan untuk jarum-jarum atau karbu-karbu PWK atau PE yang non power jet, biasanya kita menggunakan jarum bertipe seperti JJH atau JJE ini ya. Jadi mereka tidak ada penirusan yang terjadi di tengah, tapi mereka meniru secara bertahap. Ini sangat cocok sekali dengan karbu yang menggunakan yang tanpa power jet seperti karbu PE atau karbu PWK yang non power jet. Itu kenapa banyak sekali orang yang lebih suka karbu PWK yang non power jet, karena mereka menggunakan jarum yang tipenya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menambahkan debit bahan bakar di bukaan skep 3/4, caranya sangat gampang guys. Kita tinggal ganti jarum yang profilnya sudah mengecil lebih awal seperti jarum bawaan PE ini, yaitu J6ZG. Nah, kalau J6ZG kita lihat profil jarumnya dia sudah mengecil kurang lebih sekitar
segini ya bedanya, kalian perhatikan aja sendiri. Nah, intinya si jarum J6ZG sudah mengecil di sini, sedangkan si jarum JJH dan JJE dia mengecil di sekitar ujung jarumnya. Nah, apa pengaruhnya? Kita lihat lagi, kita bandingkan dengan tinggi jarum yang sama ya. Ketika bukaan skep 3/4, maka otomatis akan lebih banyak suplai bahan bakar yang diberikan oleh jarum J6ZG atau bawaan PE tadi ya, karena dia sudah mengecil di lebih awal dibanding si JJE yang biasa kita gunakan atau JJH yang biasa kita gunakan. Nah, ini kurang lebih sama saja dengan kita menambah power jet tambahan. Jadi yang karbu-karbu dual power jet bisa kita tandingi dengan hanya mengganti profil jarum menggunakan jarum yang bertipe seperti J6ZG ini. Nah, namun kita tidak bisa seenaknya menggunakan jarum J6ZG ini ke karbu PWK, guys. Soalnya kenapa? Karbu PWK ini cukup sensitif ya. Kita merubah sedikit tinggi jarum aja itu sudah merubah karakter karbu. Termasuk juga ketika kita mengganti tinggi head nozzle. Nah, caranya saya sudah mempraktekkan di karbu PWK BRT yang sekarang sedang saya gunakan. Karbu PWK BRT yang sekarang saya gunakan sedang menggunakan jarum J6ZG. Ayo kita buka dulu karbunya, guys. Ini dia penampakan jarum J6ZG di skep PWK. Ini adalah jarum bawaan PE28. Kita lihat di bagian sini dia sudah mengecil ya. Sangat berbeda sekali dengan jarum-jarum PWK yang biasa saya gunakan. Nih, di sini sudah mengecil. Namun, ada syarat untuk menggunakan jarum ini. Kita coba pasang dan cek sound dulu ya, guys ya. Ini dia suara idle dari PWK BRT yang menggunakan jarum J6ZG. Idlenya cukup normal dan cukup bisa diandalkan stabil jika digunakan sehari-hari, guys. Syaratnya kita cek sound dulu sebelum saya menyebutkan syaratnya ya, guys ya. Itu cek sound tipis-tipisnya ya. Jadi intinya karbu ini cukup enak digunakan untuk sehari-hari. Syarat utama menggunakan jarum J6ZG di karbu PWK adalah menggunakan head nozzle yang super tinggi seperti ini ya. Kalian perhatikan baik-baik tinggi head nozzle-nya. Itu diameter luar dan diameter dalamnya, perbedaan tingginya hanya berbeda sedikit. Jadi benar-benar si tinggi head nozzle ini tinggi banget, guys. Nah, sekarang kita bahas kenapa kita perlu mengganti head nozzle yang lebih tinggi untuk menggunakan jarum J6ZG. Itu tujuannya supaya saat kita menggunakan jarum J6ZG ya, bensin itu sesuai dengan permintaan mesin. Kalau hanya menggunakan head nozzle yang pendek atau yang tingginya standar seperti biasa, itu saat bukaan gas setengah dia head nozzle sudah berada di sini, guys. Itu pasti akan menyebabkan bensin terlalu banyak dibanding udara ya. Pasti akan menyebabkan berbet di RPM tengah ya. Solusinya menggunakan head nozzle tinggi seperti tadi. Jadi ketika posisi bukaan gas setengah, head nozzle itu posisinya ada di sini atau sebelum si jarum mengecil sempurna ya, atau mengecil secara total. Tapi ketika bukan skep 3/4, dia posisi head nozzle sudah di sini, guys. Sudah berada di posisi jarum yang paling kecil ya. Jadi dari bukaan skep 3/4, bahan bakar itu sudah lebih banyak masuk dibanding saat menggunakan jarum JJH. Nah, jadi akan menyebabkan rasa dual power jet walau hanya menggunakan satu power jet, hanya mengandalkan perubahan di profil jarum. Kalau kalian nggak percaya, silahkan coba aja sendiri, guys. Saya sudah membuktikannya di karbu PWK BRT yang tadi. Dan hasilnya benar-benar di bukaan gas 3/4-nya, power lebih ngisi, guys. Jauh sekali dibanding saat menggunakan jarum JJE atau JJH. Dan motor pun gampang wheelie ketika bukaan gas belum pol ya. Jadi torsinya dari RPM bawah menuju tengah, tengah menuju atasnya itu benar-benar ngisi rata.
Itu benar-benar sesuai harapan saya dan sesuai harapan orang-orang yang menggunakan dual power jet. Saya bisa merasakan performa dual power jet hanya menggunakan satu power jet dan merubah profil jarum seperti yang saya jelaskan di video kali ini. Mudah-mudahan penjelasan di video kali ini bermanfaat dan kalian bisa mengerti dengan baik. Jika kalian belum mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian akan saya jawab. Terima kasih yang selalu sharing pengalaman setting karbunya di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan dulu subscribe. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.